Halo. Halo. Selamat tepuk tangannya nggak ikhlas nih. Kembali lagi bersama kita di Info Data. Informasi dari Taruta. Kembali lagi bersama kita minat bakat dan kemahasiswaan. Ada Dea di sini, ada Diva. Terus juga kita ngundang narasumber dari divisi-divisi lain. Ada dari ekonomi kreatif, ada Kak Ajeng. Halo. Ada dari Kementerian Luar Negeri, ada Kak Fahrul. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Ada tim hore banyak banget nih, ada 3 orang. Ayo semuanya hore. biar rame. Diva, kira-kira kali ini kita mau bahas apa nih, Diva? Kita akan bahas tentang child free by choice. Memilih untuk tidak punya anak tidak masalah. Bener banget, karena kan akhir-akhir ini banyak banget nih berita atau jadi topik pembahasan di media tentang child free. Orang-orang yang memilih child free. Tapi sebelum kita ke pembahasan, kita mau bacain dulu nih. Ada banyak yang nitip-nitip salam. Dari siapa pertama, Kak Farah? Dari anonim untuk Wondo kelas reguler pagi. Katanya aku sayang kamu. Asik Kak Wondo. Yang ngomong atau yang nitip salam sih? Enggak, bukan dari gua aja ya, tidak. Ada siapa lagi nih, Kak Fahrul? Nah, yang selanjutnya buat kamu yang aku rindukan, ingin menyampaikan semangat ya buat segalanya, sehat dan bahagia selalu dari inisial A. Dah tebak dah tuh A siapa? Ada banyak. Ada Asep, ada Usep, itu U. Satu lagi boleh gak sih, Dek? Nanti di akhir kali ya. Kita langsung masuk ke pembahasan nih. Di pertengahan dong. Oke, di tengah-tengah. Oh, kita ini aja kali ya. Rahasia. Bahas tentang child free nih. Kira-kira gimana sih pendapat kalian tentang orang-orang yang memilih untuk tidak punya anak? Dari Kak Ajeng dulu kali ya. Apakah Kak Ajeng setuju atau enggak sih dengan keputusan orang yang memilih untuk tidak punya anak? Setuju sih, karena setiap orang kan punya haknya masing-masing ya. Dia milih buat nggak punya anak itu ya udah jadi hak dia gitu loh. Kita sebagai orang yang mungkin kayak kenal dia ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah, karena semua orang punya pilihannya masing-masing buat nggak punya anak, itu punya pilihannya masing-masing. Karena kan emang kalau mau punya anak tuh butuh banget sesuatu hal yang perlu dipersiapkan dengan matang gitu. Jadi Kak Ajeng setuju banget ya, karena kalau mau punya anak itu butuh banyak banget persiapannya ya. Iya betul. Nah, kalau Kak Fahrul sendiri gimana nih tanggapan Kak Fahrul tentang child free ini? Kalau tanggapan gue pribadi tentang child free, gue sih setuju aja, itu nggak masalah. Ya kan mengingat juga kan ya, negara kita negara demokratis, negara bebas berpendapat. Jadi itu nggak masalah, itu kan ya urusan si individunya ini. Jadi ya kita mau orang itu milih untuk child free atau enggak, itu nggak ada hak atau sangkut pautnya sama kita. Ya kita pribadi, urusan orang. Oke. Berarti hampir sama ya sama Kak Ajeng. Semuanya itu bebas memilih ya. Terus kira-kira Diva sama nggak nih pendapat Diva tentang child free ini sama Kak Fahrul dan Kak Ajeng? Sebenarnya sama ya, tergantung kayak keputusan mereka pribadi gitu lah yang ngambil, gimana sih bahasanya ya, yang ngambil keputusan ini mau mereka setelah nikah mau punya anak atau enggak, kan itu masalah mereka sendiri, urusan mereka gitu. Lanjut kali ya, kita tanya ke Kak Farah nih sebagai wakil presiden mahasiswa kita di sini. Nah, gimana tanggapan Kak Farah tentang child free ini nih? Tanggapan gua bukan sebagai wakil presiden ya, tapi karena kalau wakil presiden diam, kalau gue ngomong. Kalau nggak dapat ya jokesnya ya, kurang ya. Aduh, gue takut ada tukang bahasa lagi. Editor tolong di-skip aja bagian yang itu ya. Jangan disensor. Ada Dea lagi. Jangan dong. Ini Nengok-nengok. Oke, kalau pendapat gue pribadi sih ya, kalau gue suka anak kecil. Gue berpikir untuk punya anak
Tapi gue nggak menentang untuk pilihan seseorang yang memilih untuk nggak punya anak gitu. Itu kan pilihan mereka, hak mereka adalah hal yang nggak bisa diganggu gugat. Itu adalah hak asasi ya, kebebasan untuk memilih. Jadi ya udah, gue bukan setuju enggaknya nggak tahu ya, tapi untuk melarang orang memilih sih enggak. Jadi ya udah, biarin aja, itu pilihan dia gitu. Cuman gue mau ngasih sedikit pandangan dari beberapa teman-teman yang kemarin kan kita bikin debatnya juga kan, pro kontra. Nah, gue mau ngasih pandangan dari yang kontranya gitu. Dari kontranya tuh berpendapat bahwa gimana kalau misalkan child free ini dilakuin oleh semua orang gitu. Terus lalu siapa generasi setelahnya? Generasi setelahnya pasti yang ada generasi akan mati gitu kan, karena nggak ada generasi yang baru. Semua orang memilih untuk child free. Semua orang jadi yang generasi sekarangnya ini udah makin tua, terus nggak ada generasi baru, nggak ada penerusnya. Jadinya gimana gitu kalau misalkan semua orang memilih child free gitu. Tapi ini bukan pendapat gue ya, pendapat yang kemarin salah satu tim kontranya gitu. Cuman dipatahkan lagi sama child free itu kan maksudnya pilihan seseorang, bukan seruan untuk semua orang harus child free gitu. Jadi apalagi hak untuk memilih itu adalah hak paling mutlak gitu, prinsip paling yang nggak bisa diganggu gugat gitu, karena itu kan hak seseorang gitu. Kalau dari gua, muter-muter nggak sih penjelasan gua? Ya, bagus. Gua tahu lu nggak Bagus. Iya benar. Makanya diem aja. Nah gitu, tadi Kak Farah juga nyampein nih kesimpulan dari debat kemarin dari pihak kontranya sendiri. Jadi child free itu gimana kalau misalkan nantinya kebanyakan ada orang yang child free, siapa nantinya penerus bangsa di masa depan gitu. Tapi secara garis besar kita semua setuju-setuju aja ya dengan penerapan child free gitu kan. Sebenarnya kalau di luar negeri tuh yang child free itu bukan orang-orang yang gue sempat sebelum debatnya tuh gue dengerin dulu tuh ya di YouTube. Jadi orang yang memilih child free itu kalau di luar negeri itu mereka yang emang gak mampu secara ekonomi. Mereka tersadar sendiri untuk gak punya anak gitu. Gak kayak di Indonesia kan kadang udah ekonominya rendah tapi tetap maksa punya anak gitu kan, malah kasihan anaknya gitu loh. Jadi child free-nya ini emang udah tersadarkan dari si orang-orang yang memiliki ekonomi rendah gitu loh. Jadi dia memilihnya itu karena emang punya alasan yang kuat, karena nggak bisa menghidupi secara finansial gitu loh. Kadang kan malah menurut gue juga child free itu bagus untuk orang-orang yang maksudnya kayak lu tahu nih ekonomi lu rendah tapi lu nggak ya memaksakan untuk punya anak gitu. Malah jadi kasihan gak sih anak lu nggak keurus gitu loh secara, maksudnya kan kalau udah dari finansialnya yang itu kan ngaruhnya ke kesehatan dan lain-lain gitu, pendidikan. Iya, jadinya malah lebih egois nggak sih kalau dia tetap maksa untuk punya anak gitu. Tapi kalau Kak Farah sendiri gimana nih? Pengen gak sih udah nikah gitu, punya anak gitu? Kalau gue jujur nih gue suka anak kecil. Gue suka anak bayi bukan anak kecil. Anak kecil soalnya ngeselin ya. Udah umur 5 tahun tuh ngeselin. Nggak bohong. Ya sedikit lah gitu. Gue lebih suka anak bayi. Cuman gue waktu itu sempat ngobrol sama teman gue, kayak tukar pikiran sih. Dia kan memilih untuk child free ya. Dia memilih untuk nggak menikah karena dia saking introvertnya. Jadi dia nanya gitu kayak, lu sendiri pengen punya anak kenapa gitu. Gue langsung kayak diem. Gue nggak punya alasan gitu. Kayak oh iya gue punya anak karena kenapa ya? Karena emang kebanyakan tradisinya kayak gitu nggak sih, kayak nikah untuk punya anak gitu. Tapi gue juga kayak mikir lagi, oh iya gue kenapa harus punya anak ya gitu. Terus gue mikir juga apa gue sanggup menghidupi gitu. Terus dia langsung kayak bilang, nah itu tuh makanya gue males tuh ngasih tahu kalau gue pengen child free, gue takutnya lu jadi kepengaruh, kata dia gitu. Terus gue juga iya lagi, gue kayak kepengaruh nih, kayak gue pengen punya anak gak sih, beneran gak sih gitu.
gue juga kadang suka mikirin gitu, kayak sakit banget nggak sih ngelahirin gitu loh, kayak gue kuat nggak ya nanti ngelahirin gitu. Gue kayak ada ketakutan itu sih. Tapi jujur gue suka sama anak kecil gitu, jadi kalau pengen punya anak kayak pengen, cuman kayak belum nemu alasannya aja gitu. Iya, alasan yang kuatnya kenapa gue pengen punya anak selain lucu gitu, karena kan nggak selamanya dia lucu kan. Udah gede kadang ngeselin gitu kan. Bener banget nih, di luar negeri itu bener banget nih kata Kak Farah, di luar negeri itu penerapan child free emang udah banyak banget yang nerapin ya. Termasuk lagi orang-orang yang bisa dibilang ekonominya di bawah rata-rata. Dia menyadari gitu, Iya. menyadari bahwa ekonominya nggak mampu, jadi dia nggak memaksakan untuk punya anak gitu. Dia memikirkan masa depan anaknya nanti ketika kalau misalkan mereka punya anak, perkembangan dan pertumbuhan anaknya nanti gitu. Nah, kira-kira kalau tanggapan Kak Fahrul sendiri tentang child free ini gimana sih? Kak Fahrul itu bakal nerapin gak sih dalam hidup Kak Fahrul tentang child free ini? Tapi tar dulu ya. Sebelum Kak Fahrul mangap, suara agak. Kita iklan dulu nih. Kita bacain lagi nih salam-salamnya. Dari siapa, Diva? Ada dari Aliska Sopiat nih buat, katanya gini, salam buat kamu yang di sana unch WKWK Al Malik Raja Pratama, titip rindu cepat balik Bogor. Kayak dia LDR gak sih? Ya, pejuang-pejuang LDR. Gini deh. Nanti aja kali ya. Nanti lagi. Di sesi selanjutnya kita kembali ke laptop. Ada salam dari Silma. Oh, saya mau nitip salam nih ketua aja nih. Salam buat Ayang. Udah gitu aja. Ayang. Oke. Lanjut ke laptop. Gimana nih tanggapan Kak Fahrul? Tanggapan gue ya, gue sebenarnya tadi agak bete juga, gue udah tarik napas buat ngomong. Iya, udah mangap. Tapi tiba-tiba ditahan. Kalau gue jujur gue nggak akan nerapin child free karena gue pribadi ya, gue ngerasain didikan orang tua gue itu sangat-sangat bermanfaat, didikan sebuah orang tua. Makanya gue mau nurunin hal itu ke anak-anak gue nanti itu. Nah, rencananya juga sih kalau misalnya udah nikah ya nggak langsung banget sih, nggak langsung punya anak apa gimana, tapi tetap nyiapin mental juga buat ngedidik anak, nyiapin mental buat ngebangunnya nanti ke depannya gimana. Kan tadi kan kata Farah juga kan, anak kecil kan gak selamanya kecil. Nah, dia nanti kan gede. Nah, gede ini kan bakal ngeselin kata Kak Farah. Apalagi gedenya kalau kayak dia. Nah, itu permasalahan tersulit menurut gua gitu. Jadi udah nih. Jadi Kak Fahrul nih bakal nerapin ya. Betul. Walaupun sulit nanti ngurus anak, membesarkan anak sampai gede, walaupun sulit nantinya ngebesarkan anak itu, Kak Fahrul tetap bakal mau punya anak gitu. Tetap. Iya. Nah, kan Kak Fahrul nih berarti tidak menerapkan child free di kehidupannya. Kira-kira Kak Ajeng sendiri bakal sama nggak nih sama Kak Fahrul, atau malah Kak Ajeng punya pendapat lain? Ada pendapat lain sih. Gue sendiri bakal nerapin child free kalau menurut gue, soalnya gue emang belum siap buat punya anak gitu. Jadi kalaupun nanti untuk kedepannya, gue juga ngerasa ya gue belum cukup, mental gue nggak cukup gitu buat punya anak. Jadi gue milih buat child free, dan itu satu hal yang udah gue pikirin juga buat kedepannya, karena gue ngerasa emang ya gue belum siap gitu. Kira-kira kenapa Kak Ajeng belum siap? Apakah dari mental, atau dari diri sendiri, atau dari ekonomi, atau dari apa nih? Aspek-aspek apa sih? Kenapa Kak Ajeng bisa belum siap untuk punya anak nantinya? Banyak aspek yang mendorong gue buat nggak punya anak gitu, nggak pengen punya anak. Banyak banget aspeknya, termasuk dari traumatik, mental, ekonomi. Kan gue nggak tahu nih ekonomi gue kedepannya bakalan kayak gimana gitu. Apakah ekonomi gue bakalan lebih baik untuk kedepannya, atau malah justru ekonomi gue anjlok gitu. Kan nggak tahu, nggak ada yang bisa prediksi masa depan gitu. Jadi banyak aspek menurut gue kenapa bisa gue milih jalan ini gitu, daripada nantinya gue melahirkan terus gue punya anak gue malah jadi anak yang nggak
berguna gitu loh. Bukan nggak berguna sih, lebih tepatnya kayak gue sendiri takut gagal buat ngedidik anak gue gitu. Jadi gue lebih milih buat ya udah gue nggak usah ngelahirin anak dan gue nggak usah ngurus anak gitu. Karena trauma masa lalu dan ketakutan untuk punya anak nantinya, takut gagal menjadi orang tua juga ya. Iya betul banget ya, soalnya emang benar-benar takut gagal jadi orang tua gitu, karena di Indonesia banyak banget orang tua yang ngelantarin anaknya, dan gue sendiri gue takut kalau anak gue ngerasain itu gitu, karena kan nggak semua anak bisa cerita gitu ke orang tuanya kan. Jadi kalau anak kita kayak misalkan gue punya anak nih terus mendem gitu kan, gue nggak tahu, dia nggak cerita sama gue sebagai orang tua pasti ngerasa gagal kan, kayak gue nggak tahu nih anak gue kenapa gitu loh, tapi kok tiba-tiba kayak gini gitu kan pasti ngerasa kan sebagai orang tua perbedaan antara anak yang bener-bener kita aware dari awal gitu loh, kita kasih pendidikan yang layak, kita kasih kehidupan yang layak, kita kasih kayak parenting gitu yang bagus lah untuk anak. Itu beda pasti anak antara parenting yang bagus sama parenting yang orang tuanya kayak nggak peduli gitu loh. Jadi ya itu aspek-aspek yang mendorong gue buat nggak punya anak itu banyak banget. Oke. Makasih Kak Ajeng. Tapi lu itu pemikiran lu sekarang dan kedepannya akan berubah. Maksudnya kan kalau menurut gue ya, orang-orang yang milih, kalau yang punya alasan kayak misalnya dia belum siap secara finansial, belum siap secara mental, atau belum mau, itu kan maksudnya masih belum gitu ya, belum siap secara finansial. Mungkin kan suatu hari dia bisa sukses gitu, terus belum siap secara mental, terus belum mau. Kalau lu tuh karena emang belum atau emang udah enggak gitu? Udah enggak, gue emang milih buat udah enggak mau buat punya anak gitu. Oke, tapi kan kalau menurut gue ya, kalau misalnya yang orang-orang belum siap secara mental gitu, gue dengar juga beberapa dari YouTube dia bilang dia belum siap secara mental gitu. Tapi gue juga nggak tahu nih, maksudnya dia berusaha mempersiapkan mentalnya atau emang ya udah pasrahkan pada dirinya gitu loh, emang belum siap ya udah jadi terus-terusan gak siap gitu loh. Tapi kalau lu emang bener-bener kayak udah komit banget ya, udah nggak mau gitu? Iya, gue bener-bener udah komit kan. Masalah untuk kedepannya, kalau mungkin banyak kan yang nanya, ya kalau nanti suami lu pengen punya anak gimana gitu. Ya gue sebisa mungkin komunikasiin dulu kan, komunikasi tujuan gue, kita nikah buat apa gitu. Maksudnya jadi kalau misalkan ada orang yang nanya, kalau suami lu pengen punya anak gimana, ya gue awal-awal ya gue komunikasiin dulu sama suami gue gitu, calon gitu kan, kayak lu nikah sama gue, lu pengen punya keturunan dari gue apa enggak gitu. Kalau lu mau punya keturunan dari gue belum siap dan mungkin gue nggak akan siap gitu. Jadi kalau lu mau pergi ya silahkan gitu, pergi gitu, daripada lu maksa gue, nuntut gue buat punya anak gitu loh, yang ada malah anak kita nanti nggak keurus, kita sibuk sama urusan kita masing-masing, saling salah-salahan. Kan lu yang cewek ya, harusnya lu dong yang ngurus gitu. Kan pasti kayak gitu dalam rumah tangga tuh ada gitu loh, permasalahan-permasalahan karena anak itu pasti ada gitu. Berarti ngelurusin komitmen dulu gitu kan, Ajeng, kalau untuk suaminya. Nah tapi kan balik lagi nih, kan tadi Ajeng sempat ngomong juga ya, kalau kedepannya kan keadaan nggak ada yang tahu ya kan, siapa tahu kan nanti berubah juga dan kepikiran untuk punya anak. Ya benar juga sih kalau kata gua, yang sesuatu yang dipaksakan juga kan nggak baik juga. Tapi kan sesuatu yang positif tapi ditunda-tunda itu nggak baik juga. Tapi anak ini juga sebagai satu, ya gua ngibaratinnya kayak tali aja, dia tuh pengikat hubungan antara suami istri gitu. Nah jadi dia bisa jadi pahlawan ketika si ayah atau ibunya itu bertengkar atau gimana, dia jadi penguatnya. Benar banget kata Kak Fahru, bisa jadi dia jadi malah jadi penyambung atas kekacauan dalam rumah tangga orang tuanya. Tapi menurut gua, anak yang melihat orang tuanya berantem itu artinya orang tuanya gagal buat ngedidik anaknya.
Kalau jadi mental anaknya tuh bakal, maksudnya dia mungkin bisa gitu nunjukin gua care, terus lu jangan berantem gitu, mendamaikan orang tuanya. Tapi lu nggak tahu di balik itu mental anaknya gimana ngeliat orang tuanya berantem gitu. Malah kalau misalkan dia sebagai penengah, harusnya lu malu nggak sih sama anak lu gitu, karena kok anak lu bisa tahu lu berantem gitu. Lu berarti nggak benar ngedidik anak lu sampai lu memperlihatkan pertengkaran lu ke depan anak lu gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Nggak, tapi kalau misalnya anak juga, anak tuh bukan sebagai penengah juga, dia pasti bakalan nimbulin efek yang dimana dari suami atau istrinya ini bakalan semakin kuat. Karena jadi pikir lagi, kalau misalnya suami istri ini mau bercerai, anaknya mau dikemanain. Nah di situ pasti dia mikir kayak gitu, pasti ada pemikiran itu. Nah tapi itu lebih sakit lagi nih, jadi seorang anak yang hidup di bawah didikan orang tua yang udah tidak saling mencintai. Malah itu menurut gua ya malah kayak brokennya tuh lebih dari orang yang broken home gitu. Kayak malah lega nggak sih ngelihat orang tua lu cerai gitu, daripada lu harus dalam satu rumah dengan fake love orang tua lu gitu, yang bertahan atas dasar anak gitu. Kayak elah lu denial banget gitu, kayak bisa jadiin anak buat alasan bertahan gitu loh. Kan emang anak lu mau gitu kayak orang tuanya bertahan gara-gara anak. Kan pasti kalau si anak ini udah sering banget lihat orang tuanya berantem, ini pasti si anak ini pengen kayak ya udah lu mendingan lu cerai aja gitu loh. Ya udah nggak usah mikirin gua gitu, nggak usah mengatasnamakan dasar gua gitu kan, nggak usah mengatasnamakan gua anak lu. Ya lu ini apa namanya, lalu nggak jadi cerai cuma gara-gara gue gitu. Padahal ya si anak itu pengen orang tuanya cerai gitu. Karena apa? Karena dia udah sering lihat orang tuanya berantem, terus-terusan berantem, ya ngapain gitu loh. Ya sama-sama sakit juga, mending cerai sekalian, udah nggak ada beban nggak lihat orang tua berantem. terus kalau misalkan orang tua berantem nih, lupa kan tuh gue mau ngomong apa. Lanjut dulu dah. Masa gitu. lupa Udah ada di otak. Tapi ada beberapa pasangan nih ya, pasangan yang Gue tahu. Tadi lo sorry. Jadi gini, itu kemarin pas debat tuh gue ngomong kan yang kontra bilang ya kan tujuan menikah untuk punya anak gitu. Nah itu tujuan menikah tuh lu sebenarnya untuk punya anak atau untuk hidup selamanya bersama pasangan lu gitu. Kalau lu beralaskan untuk hidup bersama selamanya sama pasangan lu, ketika lu udah gak saling mencintai, harusnya lu gak bisa bawa-bawa anak lu sebagai alasan untuk gak pisah gitu. Kayak ya lu alasan awal lu menikah kan lu pengen bareng sama suami lu, pengen bareng sama pasangan lu. Kenapa lu sekarang jadi bawa-bawa anak lu yang gak tahu apa-apa, yang gak punya salah, terus tiba-tiba dijadiin alasan? Kayak yalah cerai-cerai aja gak sih? tapi dari beberapa kasus nih ya, ada beberapa pasangan yang tadinya itu udah mau renggang nih, tapi karena tiba-tiba dia diberikan keturunan, dia tiba-tiba hamil gitu, akhirnya itu jadi pemersatu lagi, jadi mempersatukan pasangan itu lagi. Gimana nih tanggapan kalian? Atau Diva sendiri nih, Diva? Ini Diva deh, Ada Diva. ngomong diem aja, tim hore lu. Iya, tim hore di sini. Oh, Diva mau nanti mau ngomong panjang kali ya di akhir ya? Kesimpulan. Iya. Kesimpulan. Oke, Diva kesimpul aja ya. Diem mikir kesimpulan, Diva. Ini tuh cuma satu kalimat. Apa tanggapannya? Tapi yakin nggak di dalam rumah tangganya itu tetap baik-baik aja? Ya. Kalau setiap rumah tangga sih, gue yakin nggak akan ada rumah tangga yang jalannya lurus-lurus aja. Justru kalau misalnya rumah tangga jalannya lurus-lurus aja, ketemu belokan pasti bakal nabrak. Jadi nggak ada yang namanya rumah tangga tuh perjalanannya baik-baik aja. Setiap rumah tangga pasti ada aja cobaannya, pasti ada aja halang rintangnya. Ya kayak jalan rumah tangga deh, kayak di kehidupan sendiri aja, pasti ada permasalahannya, nggak akan lurus-lurus aja. Jadi yang namanya masalah itu bakalan datang. Nah itu balik lagi gimana kita itu ngantisipasinya gimana, kita nanggepin si masalah ininya itu seperti apa. Kalau misalnya kita nanggepinnya dengan kedewasaannya kita dan kita ngambil keputusan untuk ya emang berpisah, ya udah, itu kan udah pemikiran yang mateng lah, udah di ujung. Nah tapi kalau misalnya dewasanya masih bisa mempertahankan satu hubungan, gue mengapresiasi itu.
Oke, gue balik ke pertanyaan Dea. Gimana kalau misalkan dia yang tadinya udah renggang, terus lahir anak, jadinya nyatu lagi. Menurut gue itu alasannya berarti dia nggak sayang sama pasangannya karena dirinya. Ngerti gak sih? Kayak berarti lu ada hal ketiga yang menjadi alasan untuk lu sayang sama dia gitu. Misalkan lu pernah gak sih ketemu orang lu nggak suka tapi dia punya duit misalkan, atau dia punya style yang bagus jadinya lu suka gitu. Terus kalau stylenya itu hilang, apa cinta lu juga hilang gitu. Nah itu balik lagi ke anak. Kalau misalkan anak lu ya gimana gitu, misalkan lu sayang berarti karena anaknya lahir kan, berarti lu sayang sama anaknya, bukan sayang sama iya, udah bukan lagi karena pasangannya, karena itu udah pihak ketiga gitu. Terus maksud gue kayak ini berdasarkan logika gue ya, kayak nggak masuk logika aja kalau misalnya lu sayang sama orang karena hal lain gitu loh, tapi bukan karena pasangan lu sendiri gitu loh. Kayak lu bangga lu bisa cinta lagi karena pasangan lu memproduksi nggak sih, menghasilkan sesuatu lain gitu. Kayak misalkan ya kesuksesan aja gitu. Misalkan lu tadinya nggak cinta nih pas dia lagi daun-daunnya, misalkan lagi miskin-miskinnya gitu, terus dia bisa menghasilkan duit yang banyak, terus lu jadi cinta. Kayak ya itu berarti kan hal ketiga gitu loh, hal yang harusnya lu jangan cinta karena itu, tapi karena emang ya dia membuat lu nyaman gitu loh. Kalau dari gue gitu. Sini tanggapannya nih. Jadi kita ngambil dari kasus-kasus ini, kita ada pro kontranya nih. Jadi kayak debat nih ya kita. Tapi kita udah ngomong jauh-jauh, ada yang belum ngomong nih. Gimana nih tanggapan Diva sendiri nih? Ayo Diva, Diva setuju gak sih? Apakah Diva nantinya akan menerapkan child free? Kalau ditanya menerapkan atau enggak, ya dari sekarang kayak udah bisa jawab kalau nggak bakal nerapin itu di kehidupan nantinya gitu. Apalagi? Rencananya berapa anak Diva? Rencananya berapa ya? Ya kan belum tahu. Tapi rencananya berapa? Ya nggak tahu lah, nanti aja. Kalau Kak Faru katanya dengar mau bikin ke-11an juga ya? Sama Diva apa? Jadi gitu. Tapi ke-11 kan banyak ya, takutnya Diva nggak kuat, berarti Diva dan Dea nggak sih? Serem ya. 2 istri. Jatahnya 4. Mau bilang jatahnya 4. Podcast ini nama gue tercemar jadinya. Gak bagus. Gue gak mau ikut podcast. Kalau jatahnya 4 pas banget dia ada 4. Astagfirullah. Berarti lu banget ya. Oke. Bagi para pendengar podcast, ini fun fact aja. Ini gue satu ruangan, gue sendiri cowok. Jadi ya mohon disaring lagi apa yang kalian dengar barusan, khususnya gitu ya. Jangan termakan sama omongan. Gue Fal Rafdi, pamit undur diri. Tapi gini, lu setuju nggak kalau jumlah anak lu yang menentukan, atau kesepakatan keluarga, atau mengikuti suami lu? Dari Dea. Lu nanya-nanya mulu, lu nggak ada sama. 2 anak lebih baik. Nah tapi 2 anak lebih baik kan itu program pemerintah, berarti lu disuruh pemerintah. Maksud gua ya itu badan lu gitu. Enggak, tapi kan dia juga punya prinsip punya 2 anak. Tapi kalau mau 3 anak tapi kayak capek banget gak sih? Capek banget. Enggak sih. Oh iya. Jadi ngerasain dulu deh. Jadi lu. lu jadi mau punya prinsip anaknya terserah lu, atau terserah kesepakatan lu dan suami lu, atau terserah keluarga lu? Kesepakatan suami lah. Suami sama dia aja ya. Kenceng banget. Tapi kalau misalkan suami lu minta 5 gimana? Dia sanggup nggak ntar ya gitu. Kan satu-satu dulu. Kalau misalkan udah berapa, kok panjang banget ya. Jadi kayak aduh, jiwa-jiwa anak kecil dia jadi hilang nih. Cepet berapa? Kalau dia minta 5 gimana? Lu mau apa enggak? Sedangkan kan itu badan lu gitu. Ya iyalah, kita coba dulu 1. Kuat ya? Coba. Udah. Maksudnya iya dicoba. Ya ini tergantung ini sih. Enggak, bukan dicoba. Maksudnya bukan dicoba. Dia kalau gagal, misalkan kan lu anaknya Enggak, jangan kalau gagal. Iya, maksudnya gini, maksudnya misalnya lu udah keluarin 5 terus kayak kebanyakan masukin lagi nih. Enggak mungkin. Ya enggak, maksudnya gini loh. Enggak bisa Kalau dicoba. Oke, 1 kita masih
sanggup nih. Terus kedua sanggup gak ya? Kayak udah capek dah gitu. Ya Ngapain ya? udah, kita program KB gitu. Ya Allah serem banget ya. Tadi oke mama nih. Lu kalau Diva Ya sebenarnya kayak kesepakatan berdua gak? Kesepakatan berdua. Berdua sama Kak Parah. Berarti Kak Parah. Ya sama pasangan deh. lu nggak mau minta solusi gua? Saran anaknya berapa gitu? Ah? Apa? Oh udah. Ada nyangkut. Tapi lu pengen punya anaknya berapa? Belum ada bayangan. Sedapatnya. 7 lah ya. Kembar bagus. Sudah Sedapet kebar 6. Banyak banget. Ini nggak bisa ditanya ya, Ajeng. Tapi kalau Kak Ajeng punya bayangan gak sih pengen punya anak? Tapi lu pengen ngadopsi nggak sih? Enggak juga. Kalau lu pengen ngadopsi deh aja coba. Atau enggak? Dia kan tadi mau punya anaknya 5 tuh, lu ambil 2. Nah, kalau misalnya dia kan tadi bilangnya katanya mau coba-coba. Nah, kalau misalnya dia menyesal punya anak banyak, lu ambil tuh. Kayak coba-coba kayak gitu. Gimana? Bukan dicoba-coba ntar nyesel kagak gitu. Coba satu, terus ketagihan. Kalau Saya coba-coba. kalau lu Rul, terserah istri lu atau lu menuntut harus punya anak banyak? Kalau gue nggak menuntut, kalau gue sih ya tergantung keadaan aja. Kalau istri gue masih kuat ya nggak apa-apa, lanjutin. Kalau misalnya dia udah mau stop ya udah stop. Nah maksudnya Tapi kan gitu. dari pihak dia juga kan, dari pihak lelakinya kan. Kalau misalkan Kan gimana ya? itu bisa di kan kalau misalnya lu nggak mau punya anak lagi kan ada program apa Dek? KB. Keluarga berencana. Ada program KB gitu. Ya lu sama-sama pengen KB kan, itu prinsipnya sama. Sama pengen KB gimana maksudnya sama-sama pengen KB? KB juga. Cowok bukannya ada juga ya KB-nya? Enggak ya? Gue nggak tahu. Gue belum nikah. Kalau gua prinsipnya ya terserah gua, badan gua. Gua bodo amat mau suami gua mau minta berapa, gua nggak bakal dengar penjelasan dia gitu. Terserah gua. Badan gua, perut gua yang melahirkan, gua yang merasakan sakit gitu. Kayak terserah gua lah. Sebenarnya mau disambung lagi dia, mau dibalas lagi nih omongan Kak Parah. Tapi kayak kita udah lama banget gak sih ini? Udah cepet lanjut. Udah lama. Enggak balas apa coba? Balas. Coba balas saya. Udah berantem. Maksudnya kalau misalkan dia punya keputusan sendiri, nggak mendengarkan suaminya, yang namanya keluarga kan keputusan berdua, udah keputusan Ya tapi Dek, melahirkan tuh sesakit itu gitu. Maksudnya kalau misalnya dia memaksa gue untuk punya anak 3, tapi guanya merasakan sakit 1 aja sakit banget, terus gua nggak mau, terus gimana? Masa nuntut? Ya ngomongin dulu, jangan sampai berantem gitu, jangan. Kan sekarang bisa lahirannya sesar, nggak ngerasain sakit. Sesar ya, gua kasih tahu. Disuntik kebal 2 liter. Tapi sesar tuh iya semuanya sakit. Sesar sakit tahu katanya, ntar pas udah Dari mana lamanya. kan kecil kan? Dia lahirnya di vakum. Dia lahirnya di vakum. Dia punya Iya. Dia punya cerita. Kepalanya jadi Kan dia iya. Pakai Iya. Kita mau penutupan jadi gak jadi ya. vakum yang WC tau gak yang sedot gitu. Iya. Dia kan punya cerita nih ya. Kata mama gini, lahiran dia lucu banget nih. Anjay. Cerita gimana kalau kesah mak lu ngelahirin Iya. lu gitu. Jadi harusnya dia lahir 28 Juli. 28 Juli dibawa ke bidan eti. Iya. Di mana Soalnya ada ya. alamat ya. Alamatnya di belakang SMP 2. Cibinong. Negeri ya, Cibinong. Udah diem jangan. Dibawa ke Mbak Eti. Dibawa ke bidan Eti. Dibawa ke Mbak Eti lama-lama. Tuh dia udah ini tuh, udah mulai Kontraksi. kontraksi. Ayah dia bajunya sampai robek. Udah baju ayah dia robek, udah dijenggutin. Iya, udah dijenggutin, udah gak kuat. Tetep aja gak lahir anaknya. Udah. Maksudnya gimana? Ya udah, maksudnya udah dia udah kontraksi. Iya, udah kontraksi, udah segala macem. Ayah dia udah diapain tahu, tetep gak lahir dianya. Dia kan nolak untuk lahir ya lu. Iya, kata bilang itu Oh gini. jadi dia pas ngintip. Anjir, Nggak jadi- dia sekejam ini, masuk lagi gue. nggak salah ya kau. Jadi Ini gak gede. keputusan child free-nya itu dari Dea, bukan dari orang tuanya. Mak, lu child free aja dah, masuk lagi gue.
Enggak gitu ya? Enggak. Terus akhirnya lu keluar gak? Keluar juga aja ya. tapi keluarnya bukan di situ. Sampai bilangnya nggak kuat. Tapi kayaknya udah nggak bisa dah katanya gitu. Dibawa aja ya. Akhirnya dipindahin ke Asalam. Gue dia salah juga. Oh iya. Dipakum nggak? Dipakum banget. Ya akhirnya katanya di Asalam katanya nggak bisa. Gue inget sih. Enggak semua yang dia salam dipakum, cuma lu doang. Dipakum. Di Asalam akhirnya dibawa tuh malam-malam ke Asalam. 29 Juli malam-malam kata mama jam 8 lah kayaknya. 8 pagi. 8 malam. Anaknya pemberani. Oh, lama. Tapi penakut. Gimana? Anaknya pemberani tuh. Iya. Gua Lama mikir banget dulu. dari tanggal 28 ke tanggal 29. Iya, harusnya hari Nyusahin lu. harusnya hari Senin. Kayaknya kalau ada hari Senin cakep dah karena katanya orang. Iya. Emang hari apa? Siapa hari Senin lahir dari sini? Bohong. Lu gak liat nih gue bisa baca kayak gue. Katanya kalau hari Senin itu lahirnya cakep soalnya bunga. Kalau Selasa api. Ini kenapa jadi ngomongin apa? Lu lagi ngomongin lu hari apa lahirnya? Ini child free-nya Selasa. Selasa malam itu kan pemberani banget ya. Harusnya tuh pemberani ya. Kalau udah api ditambah malam-malam jadinya kan berani gitu Jadi ya. lu- Itu istilah Harusnya gimana lahir sih? Gue jujur gue belum tahu itu Jadi istilah buat malu, sendiri ya. jadi malu lahiran pas lagi kebakar. Iya. Dari orang zaman Muka dulu, lu orang zaman muka malam Jumat Kliwon. Susana. Serem, mukanya serem. Udah di Asalam dipakum akhirnya nggak normal. Iya, kan dia nanya ke Di teman-teman vakum tuh di black. enggak, dipakum diapain sih? Itu dia pakai sedotan WC, emang iya? Dia saking ininya, dia sampai kelas 6 SD, dia percaya aja pakai sedotan WC. Pakai vakum cleaner. Enggak, ada alatnya kata mama. Tapi dia pakai enggak di black perutnya. enggak, enggak tahu dah. Kayak normal gitu cuman di Iya gitu. Gimana Jadi- podcast selanjutnya kita datangin ibunya deh ya. Sama dokternya yang vakum itu. Sama Jadi saya- barang vakumnya itu Iya. daripada enggak. Sama biar etinya. Oke, terus ada salam-salam lagi gak sih? Ada, tapi kita penutupan dulu apa salam-salam dulu nih? Salam-salam dulu lah. Oh, salam-salam dulu nih. Salam simpulan. Ada 20.000 orang lagi nih Diva. Ayo Diva, cepetan. Kita ambil 2 aja ya. Kak Ajeng aja gak sih? Kak Ajeng belum ngasih salam nih. Ambil 2 aja. Ayo Kak Ajeng. Kak Ajeng. Ada salam dari siapa aja nih? Ada 2.000, kita ambil 2 aja. Yang pertama salam buat Bang Asep katanya. Semoga tambah laris manis dagangan cimolnya. Amin. Dari Agus. Nah, itu yang tadi inisial A itu. Agus. Ketahuan Agus. Terus dari siapa nih? Dari Cantika katanya buat Kak Putri Amalia Kelas. kelas reguler sore 33. Katanya cepet sehat, semangat terus. Amin. Semangat terus. Satu lagi terakhir. Buat Yusuf Firmansyah. semangat terus. Kuat terus. Semoga menjadi volunteer abadi BEM dari yang berinisial Mutiara. Semoga yang pacarnya denger nggak putus ya. Ini Pemutus hubungan orang kita. Iya. Kita Podcastnya berbahaya ini. kayaknya podcast kali ini kita udah bahas banyak banget ya. Dari mulai ini tuh kayak kita tuh keluar dari tema ya, keluar dari judul podcast kali ini. Kita awalnya tuh child free ngomongin presiden dulu. Ya Allah, jangan senggol-senggol. Terus ya. Terus ke mau punya anak Punya berapa? anak, iya. Berapa? Untung Kak Farul gak ngomongin kesebelasannya itu. Nggak jadi Farul Halilintar. Iya. Terus abis dari jumlah anak ke Iya, mamah dia yang ngelahirin dia susah dia minta ampun. ke vacuum cleaner. Semoga dia bisa ngebanggain mamah anak pertama ini. udah capek kita ya. Beban. Enggak dong, jangan. Semoga dia jadi artis TikTok. Jangan DJ nanti, jangan. Lu aja malu foto aja nutup muka mulu, nggak pernah mau foto. Sosokan mau jadi artis TikTok. Tapi dia pernah nyanyi. Kalau enggak Nyanyi nanti, dulu dikit. Ayo, kalau kalau enggak nanti di podcastnya mukanya dia aja tuh yang nggak pakai masker. benar. Nyanyi dulu deh. capek. Kita udah capek banget enggak sih ini? Enggak, lu Enggak, doang. gue nggak capek. Coba lu nyanyi. Dia capek. Ayo Diva nyanyi selawatan. Lagi nggak enak tenggorokan. Oh iya kali aja. Oke, kita karena nggak ada yang mau nyanyi, kita tutup aja kali ya podcastnya kali ini. Kesimpulannya. Oke, kesimpulannya ayo Diva tadi sesuai dengan permintaan Diva. Ayo kesimpulannya. Sebenarnya apa? nggak minta, tapi ya udah nggak apa-apa.
Jadi child free itu ada beberapa alasan orang memilih tersebut. Ada berupa yang pertama tuh kayak belum siap secara mentalnya, terus belum siap secara finansial, dan emang mereka tuh nggak mau memiliki anak gitu. Nah, belum siapnya itu belum tentu tidak siap, terus belum maunya juga belum tentu tidak mau. Jadi pilihan untuk child free itu menurut Dipa pribadi jadi sebuah proses yang mungkin aja bisa berubah. Sekarang mereka mikir ya nggak mau punya anak, tapi kedepannya tiba-tiba mereka punya anak kan nggak ada yang tahu gitu aja sih Dek. Udah. Bener banget Diva. Jadi secara garis besar child free-nya itu ya pilihan seseorang, pilihan mereka yang pastinya udah dipersiapkan matang-matang ya. Betul. Karena semua orang bebas memilih. Betul. Oh ya, sedikit. Ini pesan aja dari gua. Kalau misalnya untuk teman-teman semua, untuk mengambil satu keputusan, jangan hanya menilai dari poin-poin positifnya aja, tapi lihat juga poin negatifnya itu apa. Kan siapa tahu kalau kita udah ngelihat semua poin positif negatifnya, keputusan kita yang kita ambil jadi semakin baik gitu. Jadi jangan pandang sebelah mata. Benar. Sama halnya dengan podcast kita kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Tapi gue mau nambahin juga untuk child free ini, jangan menjadikan ini sebuah tren yang keren gitu. Jadi lu emang mau child free karena emang pilihan lu, karena emang ada alasan yang kuat untuk memilih itu, bukan karena ikut-ikutan. Karena menurut gue child free bukannya nggak keren ya, tapi maksudnya alasan lu itu nggak membuat lu keren gitu. Ya itu alasan pribadi lu yang membuat lu menjadi diri lu sendiri, bukan karena lu ingin terlihat keren oleh orang lain gitu. Child free itu bukan fashion pada zaman ini, tapi itu untuk penentu kedepannya seperti apa. Yap, betul sekali. Kak Ajeng mau nambahin? Ya udah cukup gitu aja. Kita punya pantun itu ya, punya pantun. Anjay. Jadinya yang punya pantun tuh kita atau Dea? Oh, Dea. Kita tim Korea. Cakep gitu ya. Enggak, Iya. pantunnya satu doang. Ya terus. Satu bait doang. Dua. Nah, harusnya 4, tapi 2 doang. Oh iya. Tapi malu. Cepet lah Kak. Masih malu-maluin. Oke, kita punya kita aja kan? Dia punya pantun. Ini pantun penutupan. Ya, lanjut. Oke, kita tutup ya podcast kita kali ini. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih.